Salam bagi kita semua. Jumpa kembali di dalam acara Sahabat Menyapa GKI Sutopo. Bersama saya Novia Abigail, saya hendak menyapa Bapak Ibu dan jemaat sekalian yang berada di rumah, baik itu yang ataupun juga yang sedang ada di dalam perjalanan. Ya Bapak Ibu jemaat yang terkasih, hari ini kita akan membahas tentang perumpamaan 10 gadis melalui pembacaan Alkitab kita dari Matius pasal 25 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih atas setiap hari yang boleh Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada hari ini kami semua boleh kembali bertemu secara virtual dengan menonton bersama-sama Sahabat Menyapa. Hari ini Tuhan kami juga mau bersama-sama untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau saja yang mau membukakan mata, hati, dan juga pikiran kami, agar kami dapat memahami apa yang hendak Engkau sampaikan di dalam kehidupan kami. Agar kiranya kami juga dapat terus mempraktekkan firman-Mu itu dalam hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, saat ini kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saya akan membacakan ayat kita dari Matius pasal 25 ayatnya yang ke-13. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, di dalam tradisi Betawi, ada tradisi buka palang pintu. Tradisi ini merupakan bagian dalam prosesi pernikahan Betawi. Jadi rombongan mempelai laki-laki harus berhadapan langsung dengan jawara atau palang pintu. Waktu dahulu, mereka biasanya akan adu golok. Namun saat ini biasanya kita melihat mereka berhadapan dengan adu silat atau lebih banyak yang adu pantun. Mungkin kita semua pernah melihatnya. Apabila rombongan mempelai laki-laki dapat mengalahkan pantun dari palang pintu, maka mereka akan diterima dan pernikahan akan dilangsungkan. Di dalam tradisi Yahudi, ada juga tradisi pernikahan, yaitu mempelai laki-laki dengan keluarganya akan datang ke rumah mempelai perempuan. Dan tidak ada yang tahu kapan mempelai laki-laki itu akan datang. Namun biasanya akan sampai larut malam, karena mereka akan berjalan dengan jarak yang cukup jauh. Dan di bacaan kita hari ini dari Matius pasal 25, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-13, menggambarkan bagaimana saat itu ada 10 pengiring perempuan yang menunggu mempelai laki-laki datang. Ketika ada pemberitahuan bahwa mempelai laki-laki akan segera tiba, para pengiring perempuan ini harus segera pergi menyambut kedatangan mereka. Dan gelapnya malam pada saat itu memaksa mereka untuk menggunakan pelita. Dan minyak tentunya sangat penting agar pelita dapat menyala. Sayangnya di dalam perumpamaan itu dari 10 gadis, ada 5 yang tidak mempunyai minyak untuk pelitanya. Jadi tidak ada minyak cadangan, hingga akhirnya mereka tertinggal dan tidak bisa menikmati pesta kegembiraan dalam upacara pernikahan itu. Tradisi pernikahan ini yang kita lihat di dalam Matius pasal 25 dipakai Yesus untuk mengajar kepada kita, agar kita bisa bijak menyikapi kedatangannya kembali. Ada 5 perempuan yang bijaksana, yang tahu bagaimana ia harus membawa minyak tambahan, agar pelitanya itu dapat tetap menyala sampai larut malam. Jadi kalau waktunya kita nggak tahu, tapi kalau udah bawa minyak cadangan, setidaknya ia bisa berjaga-jaga dengan aman. Namun 5 perempuan yang lain tidak mempersiapkan minyak tambahan tersebut, sehingga pelitanya sudah terlanjur mati. Dan akhirnya ketika mempelai datang, mereka tidak bisa masuk ke dalam pesta. Perumpamaan ini hendak mengajarkan kita untuk dapat berjaga-jaga. Kita tidak tahu kapan Yesus akan datang, namun kita tahu bahwa saat ini adalah saat kita berjaga-jaga. Saat kita mempersiapkan diri kita agar bila sang mempelai itu datang, kita dapat menyambutnya dengan penuh kesiapan. Setidaknya ada 2 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah taat, dan yang kedua adalah setia. Taat dan setia dalam melakukan kehendak Tuhan setiap hari, supaya kita turut serta dalam kegembiraan pesta menyambut sang mempelai, yaitu Yesus sendiri. Hari ini kita dapat merefleksikan kehidupan kita.
Apakah kita sudah taat dan setia dengan penuh komitmen untuk melakukan kehendak-Nya setiap hari? Mari kita berefleksi di dalam doa. Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian diberikan waktu untuk berdoa sejenak, untuk merefleksikan persiapan kita dalam menyambut kedatangan-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami untuk dapat mempersiapkan diri kami dengan baik. Kami dapat berjaga-jaga, menunggu akan kedatangan Tuhan, yang kiranya ketika Engkau datang kembali, Engkau dapat melihat kami dengan pribadi yang siap, dengan pribadi yang dapat terus taat dan setia terhadap perintah-Mu. Ajarkan kami setiap hari ya Tuhan, untuk dapat tetap setia di dalam jalur-Mu, di dalam jalan-Mu saja, agar kiranya kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Kiranya Engkau yang mau menguatkan setiap kami, begitu juga dengan keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami, dan juga saudara-saudara kami. Agar kiranya juga Tuhan, melalui pekerjaan yang boleh kami lakukan, ataupun juga usaha yang kami lakukan, itu semua boleh tetap ada di dalam jalan Tuhan. Kami dapat tetap taat, setia, melakukan kehendak-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang mau kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat melanjutkan kegiatan Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati kita.